Halo semua, di video ini gue mau share ke kalian apa aja cara atau tips yang bisa dicoba kalau kalian merasa terintimidasi melihat halaman buku catatan yang masih kosong. Nah, kalau kalian pernah ngerasa kayak gitu, yang pasti kalian gak pernah sendiri, karena ada kok orang lain yang juga merasakan hal yang serupa. Gue pun pernah ada di masa bingung perlu nulis apa ya. Halamannya kok kayaknya gede banget, atau oke, gue udah sengaja beli buku yang kecil, tapi kok tetap aja ya ada rasa ngeri-ngeri sedap gitu saat mau mulai nulis. Nah, di video ini gue udah kumpulin 7 cara favorit gue kalau lagi ngerasa kagok atau terintimidasi dengan halaman kertas yang kosong. Semoga videonya membantu, langsung aja kita lihat yang pertama. 7 cara favorit ini gak gue susun secara berurutan, tapi untuk posisi yang pertama, ini memang benar yang pertama alias paling gue suka. Yang pertama adalah bikin list, bikin daftar, apapun itu. Mau daftar yang mau lo kerjain alias to-do list, mau daftar apa yang udah selesai lo kerjakan alias done list, atau mau bikin wish list, bisa juga, apa aja. Apapun yang bisa lo tulis dengan simple, dengan bullet points biasa, dengan simbol-simbol yang lo ngerti dan lo suka, itu menurut gue bisa membantu. Bikin daftar kayak gini nih ngasih struktur, juga ngasih petunjuk, kayak ada direction gitu loh. Oh, jadi lebih gampang buat menjalani hari. Oh, pagi ini gue mau ngerjain ini. Oh, nanti siang gue mau melakukan ini. Dan setelah keluar, untuk menulis halaman yang sisanya ada space kan di sebelah kanan gitu, itu lebih gampang. Entah itu nanti mau gue tulis jurnal singkat atau bikin catatan yang bisa mendukung apa yang udah gue tulis di daftar sebelah kiri, itu bisa banget. Jadi bisa macam-macam, tapi udah keluar duluan nih, karena bikin listnya itu lebih gampang ya, daripada kayak bikin kalimat atau bikin paragraf, itu kayaknya lebih gampang. Jadi ini cara yang buat gue sangat-sangat manjur dan bisa jadi jump start buat sesi journaling gue berikutnya. Yang kedua, lo bisa mulai nulis dengan journal prompt. Jadi tulis dulu aja kalimat pertama atau pertanyaan pertama dengan journal prompt-nya, lalu baru lo tulis dengan jawabannya. Journal prompt ini ada banyak banget macamnya, ada yang bisa lo pilih sesuai kebutuhan, ada yang tematik, ada juga yang bervariasi seperti yang gue bikin. Bisa mampir ke website gue kalau butuh journaling prompts, nanti gue taruh linknya di description ya. Gue suka pakai journal prompt kayak gini karena ya udah gitu, nggak perlu mikir pertamanya, tulis pertanyaan atau pernyataannya aja dulu, dari situ baru deh dilanjut nulis. Kalau masih ada sisa, bisa diisi dengan tulisan atau journal entry lainnya di halaman itu. Cara yang ketiga adalah nambahin stiker. Surprise. Nambahin elemen visual kayak gini buat gue nambah unsur fun dan bikin gue lebih engage dengan apa yang mau gue tulis. Jadi gue sengaja pilih stiker yang lucu, yang kalau gue lihat lagi tuh gue tahu gue bakal suka gitu. Karena gue suka dengan desainnya, gue suka gambarnya, atau kalau stiker ada tulisannya gue juga suka dengan tulisannya. Jadi emang memilih stiker yang kalau nanti gue flip through lagi jurnal gue, saat ngelihat stiker ini nih kayak ada memori khusus yang oh iya, gue ingat waktu itu gue nempel stiker ini buat nulis apa. Stiker yang dipakai juga bisa jadi representasi dari apa yang gue rasakan saat itu. Contohnya, ini ada stiker yang ada tulisannya yeah. Terus sengaja gue tempel di situ karena gue ngerasa pagi ini di tanggal gue merekam video ini, gue kepikiran untuk bikin video yang kalian tonton saat ini. Mengawali tulisan dengan nempel stiker, gue jadi lebih lancar dan lebih semangat, lebih menggebu-gebu ya, untuk menuangkan memori pagi ini ke atas kertas. Jadi kayak gue dapet ide untuk bikin video ini pagi-pagi, terus oke, kita lanjutkan, kita buat spontan aja, ayo dadak bikin, dan mumpung lagi hangat-hangatnya, gue rekam juga di dalam jurnal.
Yang keempat, bisa pakai mind map. Ini salah satu format yang bisa dicoba kalau misalnya kalian belum yakin pengen nulis atau pengen menguraikan apa. Jadi bisa mulai brainstorm dulu, pilih satu topik yang mau kalian explore, terus coba cari koneksi sebanyak mungkin yang kalian bisa temukan, bisa bikin asosiasi baru. Nah, kalau di contoh halaman ini, gue bikin weekend plan. Nah, nanti bisa kelihatan tuh kayak ada 4 cabang utama yang masing-masing cabangnya ada cabang-cabang kecil lagi. Ini kalau mau ditarik lebih detail lagi juga bisa. Cuma gue stop sampai sini aja buat kebayang dulu aja nih kalian kalau mind map tuh seperti apa. Materi yang ini bakal gue detailin lagi sih nanti di Les Journaling tanggal 18 Februari. Buat warna tiap cabangnya gue warnain pakai pensil warna aja. Minimal 4 lah ya sedia kalau mau bikin mind map. Cara kelima yang biasanya gue pakai juga adalah dengan menulis kutipan. Kutipan ini bisa macam-macam ya, bisa dari buku, bisa dari podcast, bisa dari video, tergantung dengan media apa yang lagi kita konsumsi. Jadi bisa disesuaikan aja. Kalau di video ini gue tulis kutipan dari salah satu buku yang udah selesai gue baca. Gue pilih topik yang buat gue paling menarik untuk ditulis saat itu. Gue tulis aja kutipannya seperti apa, terus baru abis itu gue komentarin apa nih yang bikin kutipan ini menarik di mata gue. Nah, komentar gue biasanya bisa gue tulis dengan tanda atau simbol-simbol tertentu, tapi supaya lebih jelas, gue juga lumayan sering pakai pulpen atau gel pen dengan warna yang berbeda. Jadi biar kelihatan, oh yang kutipan itu warna hitam, terus yang komentar gue warna biru. Yang warna biru ini gue lagi pakai Pilot Juice Up yang multi pen isi 3. Ini yang ukurannya tipnya 0,4. Kalau kalian pengen tahu perbandingan beberapa multi pen yang gue punya, kasih tahu di komentar ya. Nanti bisa gue bikinin videonya juga. Yang keenam, kalau gue bingung apa yang mau ditulis, kalau gue juga nggak tahu nih halaman kosong mau diisi apa, gue bisa nulis dengan intensi gue untuk hari itu. Jadi ini kayak kombinasi antara mindfulness juga latihan untuk menajamkan fokus gue. Dengan memperjelas intensi, gue jadi punya direction juga. Hari ini bakal gue setir seperti apa. Gue kayak punya kontrol dan lebih sadar saat menjalani hari-hari gue tuh kayak gimana. Misalnya ya, ada hari dimana gue pengen banyakin rasa syukur. Ada juga hari dimana gue pengen belajar, ada juga hari dimana gue pengen pergi keluar. Jadi intensinya tuh tiap hari bisa beda-beda. Contoh buat di hari ini gue mau kasih intensi lebih banyak tentang self-care. Itu di kanan atas ada figuran lewat ya. Kebiasaan nih kalau gue lagi ngerekam video ada aja buntelan bulu yang lewat. Itu Cory by the way, bukan Kuma. Gantian ya, figurannya digilir. Yang terakhir, bisa juga nulis compliment diary atau pujian untuk diri sendiri. Nah, cara kayak gini nih, kita bisa sekalian melatih untuk lebih teliti ngelihat small wins kita, achievements kecil-kecilnya kita, dan kelebihan-kelebihan apa yang dipunya. Jadi, nggak sekadar ngelihat kurang-kurangnya kita, tapi juga nabung apa aja nih kelebihan-kelebihan dan pencapaian-pencapaian kecil yang bisa jadi buffer saat kita berhadapan dengan tantangan atau masalah. Nah, itu dia 7 cara yang biasanya gue pakai saat berhadapan dengan halaman kosong. Kalau bingung atau kagok, ini perlu ditulis apa, gue mulainya dari mana dulu, bisa pilih-pilih dari 7 cara ini. Kalau ada tambahan, kalian punya tips lain, silahkan juga ditambahin di komentar supaya teman-teman yang nonton dan baca komennya juga ikut terbantu, bisa dapat tambahan referensi lagi yang bisa mereka coba. Thank you for watching this video, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!